Beberapa manusia membuka mata pada ruyamnya dunia. Tetapi banyak juga yang lebih memilih buta. Buta menjalani kehidupan dan bersikap baik-baik saja, seakan dunia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dinamika dari adanya pemindahan ibu kota kini semakin terasa dan nyata. Disinilah titik awal untuk berkolaborasi dalam menyambut perubahan melalui peran pendidikan dan pemuda dalam menyambut ibu kota Nusantara. Sebelumnya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan sebelumnya kami mahasiswa dari Universitas Mula Warman Samarinda. Jadi kami juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi sebelumnya tujuan kami ke sini itu jadi kami ada diberi tugas untuk penilaian akhir semester kami Pak terkait dengan ilmu komunikasi. Kami diminta untuk mencari 2 praktisi komunikasi dengan tema besar juga kita hari ini podcastnya tuh peran pendidikan dan pemuda dalam menyongsong ibu kota Nusantara. Tumbuh dengan komunikasi. Betul. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Dewi ya. Yon Baik, duluan. saya dulu ya. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gideon Mangituasionang. Ya, saya Gideon, biasa dipanggil Gideon atau Deon juga bisa Pak. Saya tahun ini berumur 18 tahun, tahun depan 19. Mungkin Dewi silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyani. Sama dengan Deon, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Berapa tahun nih Dewi? 18 tahun. 18. Udah 18 tahun Bapak. Penting umur ini biar nanti ngomongnya Iya. mukanya sih kayak 17. Oh, enggak apa-apa. Beda Pak. satu aja, Pak. Saya suka jadi muda. Oke Bapak, mungkin Bapak kita Oh, bisa iya. perkenalan dulu nih Pak. Baik, saya Zulkifli. Oke. Sehari-harinya sebagai tenaga pengajar di SMK Negeri 7 Samarinda. Biasa dipanggil Bapak Azul sih biasa. Pak Zul ya Pak ya. Oke baik. Bapaknya ini ngajar di bidang apa dulu? Oh iya SMK iya. kan menengah kejuruan ya. Iya. Iya nih Pak. Jadi bagian apa nih Pak di SMK Iya. 7 nih? Kebetulan di sini ada beberapa jurusan ya. Yang pertama teknik komputer dan jaringan, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, kemudian ada desain komunikasi visual atau multimedia, terus animasi. Nah, saya mengajar bidang teknik komputer dan jaringan seperti itu atau TKJ. Wow, Seperti itu. luar biasa. Biasa aja. Berarti SMK 7 ini fokus sama IT ya? Ya Pak? betul sekali. Jadi kami memang membangun dalam artinya menginisiasi sekolah ini, kemudian mengembangkan ke depan itu supaya konsentrasi pada IT saja. Oke baik, kita langsung ke inti mungkin Dewi ya. Ya, boleh. Boleh banget nih. Silakan Dewi mau bertanya. Iya boleh. Jangan ragu dong. Jadi berdasarkan dinamika mengenai isu pemindahan IKN, pendidikan kan punya peran tersendiri ya Pak. Nah, menurut sudut pandang Bapak, bagaimana sih cara komunikasi yang efektif guna membangun citra yang baik dan positif bagi IKN sendiri? Ya. Baik, yang pertama harus dipahami adalah bagaimana kita membangun citra IKN itu ke depan adalah kalau kita melihat ini harapannya dari sudut pandang pemuda ya. Ya, pemuda dalam hal ini ya, dalam pemuda. Artinya ketika komunikasi yang akan dibangun itu terkait dengan IKN, harapannya pemuda itu atau orang yang akan melakukan komunikasi itu mengerti tentang visi misi dari IKN itu yang paling pertama, sehingga tidak bias ketika menyampaikan tentang apa pentingnya atau misalnya apa yang kamu ketahui tentang IKN, maka yang bersangkutan harus mengerti detail tentang apa visi dan misi IKN itu dibentuk gitu. Jangan kemudian flat saja. Kenapa perlu IKN? Ya karena itu kebijakan pemerintah, itu kan datar. Sehingga komunikasi yang harus dibangun itu adalah komunikasi yang padat secara pemahaman terkait apa yang mau disampaikan. Dalam hal ini misalnya pemuda yang diminta untuk menjelaskan atau diminta untuk mempresentasikan seberapa penting IKN itu, maka perlu ada narasi-narasi yang
mengisi yang berisi tentang isu-isu terkait itu. Tentunya juga tidak melulu tentang positifnya gitu. Tapi ada sisi negatifnya. Supaya apa? Supaya informasi atau komunikasi ini transparan. Jadi pertama, visi misinya harus jelas, harus pahami secara mendalam bagi sang individu yang akan berkomunikasi. Kemudian menyampaikan informasi secara transparan, tidak berat sebelah, tidak hanya negatif saja. Kan bisa ya, IKN itu bisa dikemas dalam sudut pandang negatif, itu panjang juga ceritanya. Betul. Dari IKN dari sudut pandang positif, panjang juga ceritanya. Nah, kita kan tidak boleh berada di dua sisi itu, bahkan berada pada satu sisi saja, tetapi melihat kita berada pada di tengah di antara mereka, seperti mata elang itu, melihat itu secara menyeluruh, sehingga betul, sehingga komunikasi yang terjadi itu bukan propaganda, tetapi komunikasi yang edukatif. Yang kayak gitu kan sebenarnya yang ingin dicapai dari sebuah komunikasi. Bukan black campaign atau white campaign, terserah itu namanya, tetapi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah komunikasi yang berimbang. Karena masyarakat itu akan melihat gitu. Ketika yang menyampaikannya adalah orang-orang terpelajar, dalam hal ini misalnya mahasiswa gitu. Anda mengangkat isu-isu tentang negatif, maka masyarakat itu akan, oh benar juga ya. Karena mereka sampai situ aja. Tetapi ketika kita memberikan yang seimbang, oh masyarakat mulai berpikir, oh begitu ya. Tidak semuanya jelek, tapi juga ada sisi baiknya. Betul. Itu yang harus. Mungkin itu ya. Berarti maksud dari bapaknya mungkin kita juga sebagai generasi penerus bangsa juga harus bisa untuk menjadi yang netral, Pak ya. Ya. Jadi betul. memang kita tidak boleh istilahnya berpendapat hanya di satu sisi yang negatif karena kita tidak suka, tapi kita harus mengatakan iya kita bisa harus melihat dari sisi positifnya juga, Dewi gitu. Oke, gimana Dewi? Sudah pertanyaan pertama kita sudah mulai agak-agak ini ya, agak lumayan berat ya sepertinya. Iya, oke. Oke, baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua ya Dewi ya. Ini mungkin saya yang tanya nih Dewi. Oke Bapak, pertanyaan kedua nih Pak. Apa aja sih langkah-langkah yang harus kita ambil sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun kualitas komunikasi yang baik terkait dinamika perubahan dari adanya pembangunan IKN, Pak? Ya, peran pemuda ini dalam membangun kualitas ya tadi, membangun kualitas komunikasi. Artinya adalah ketika berbicara komunikasi itu sama seperti yang tadi adalah mesti memiliki pemahaman yang mendalam dulu. Artinya itu sebagai syarat utama gitu ya, pemahaman yang mendalam terkait isu-isu yang akan berkembang atau yang sudah berkembang dan sedang berkembang. Jadi kemarin, hari ini dan besok itu yang disebut sebagai pemahaman yang mendalam, sehingga kita tidak melihat ini berita tentang masa lalu saja atau masa kini saja, kemudian kita menutup mata dengan masa depan. Nah ini kan mesti harus melibatkan seluruhnya supaya informasi itu berimbang. Kemudian apa upaya-upaya pemuda ini? Saya rasa peran serta pemuda dalam terlibat terlibat dalam dialog publik gitu. Ketika terjadi sebuah isu atau dialog perdebatan atau apa, harapannya pemuda masuk di situ. Ya, masuk sebagai kontributor, betul. Kontributor terkait dengan pelurusan isu jikalau terjadi pelencengan atau keberpihakan kepada salah satu pihak seperti itu pada satu golongan, maka pemuda di sini yang tadi kita sampaikan adalah pemuda bersifat netral di sini. Jadi tidak ada potensi pengembangan isu-isu tertentu yang nanti buntutnya akan menggiring opini publik. Ya. Kan gitu. Kalau kemudian ada pihak yang kemudian sebenarnya tidak setuju dengan adanya IKN misalnya, propaganda lah di situ, bla 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 bla, masyarakat terbawa. Yeah. Itu kan jadi isu publik kan. Akhirnya masyarakat tergiring. Boleh nggak kayak gitu? Boleh aja kalau yang benar. Artinya yang negatif itu bisa saja terjadi dan boleh saja. Tetapi lagi-lagi kan gini. Lagi-lagi kita bukan orang
pemuda dalam hal ini saya yang kita gitu ya. Pemuda bukan orang-orang yang seperti ombak gitu. Kemana arus ke situ ikut. Analoginya pemuda itu kayak karang misalnya. Karang itu nancep, ya, nancep dengan sebuah opini yang kuat, didasari oleh pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam itulah yang kemudian menancapkan karang itu semakin dalam, sehingga isu-isu yang menendang itu tidak mempan. Ya, artinya pemuda dalam hal ini punya sebuah pemikiran yang kuat, ya. Bukan orang yang tidak mau dirubah, bukan. Tetapi ketika memahami secara mendalam, ya, memahami konsep, visi misi, bisa bertahan pada apa yang dipahami. Coba seandainya pemuda itu tidak memiliki cengkraman keilmuan yang kuat, apa yang terjadi? Maka pemuda dalam hal ini hanya sebagai orang-orang yang akan termasuk ke dalam penggiringan opini publik tadi. Ya sama aja dengan masyarakat lain dalam hal ini. Padahal konteks mahasiswa itu adalah orang-orang terpelajar. Betul. Yang nantinya bisa jadi oleh masyarakat itu dijadikan rujukan. Ada opini nih masuk, masyarakat bimbang nih, ini benar apa enggak? Ketika ada pemuda, ada mahasiswa di dekatnya, maka siapa yang akan ditanyakan? Pemuda itu. Yes. Nah, Dek, Mas, ini benar nggak? Oh, begini Pak sebenarnya. Dia benar sih, cuman begini. Cakep kan? Kita Coba, jelaskan. yes. Coba kalau misalnya pemudanya gini, Mas, benar nggak gini? Terus pemudanya bilang, nggak tahu juga ya Pak. So, what? Jadi masalah tuh. Benar-benar. Apa yang terjadi? Oh, sama aja sama gua. Oh, Jadi kalau ada isu-isu kita jadi sebagai generasi Yes. nggak boleh nelan mentah-mentah ya Pak? iya betul. Jadi mesti harus menguasai apa isu. Makanya tadi kan saya bilang mesti terlibat dalam dialog publik. Jadi nggak menutup mata. Ini lagi tren apa nih? Ikutin dialog itu. Supaya apa? Supaya kita juga jadi nambah secara pemahaman. Next tiba-tiba ada yang bertanya, kita udah punya modal. Kita pernah mendengar dialog seperti itu. Ada Dan modal. yes itu tadi. Jadi nggak boleh yang nggak tahu banget. Maka itu kalau minimal ketika kita mau menambah kapasitas keilmuan atau kapasitas pemahaman dalam hal ini, itu bagian dari kontribusi sudah. Meskipun dalam hal ini pemuda nggak bisa lah nyumbang tenaga, biaya nggak bisa. Apa sumbangsih pemuda kemudian, ya kan? Kecuali dengan membekali diri secara kemampuan dan keilmuan untuk menjelaskan tentang duduk perkaranya dalam tanda kutip. Ya kan gitu. Jadi benar-benar pemuda itu jadi kayak apa ya? Sebagai penyejuk kayak begitu ya. Ya, bukan orang yang tukang kompor. Oh manas-manasin atau gitu nggak gitu. Yang kayak gitu namanya Malah jadi jadi malah bukan menjadi solusi gitu. Jadi harapannya pemuda ini kan bisa berperan ikut dalam mensukseskan program-program, ikut dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan gitu atau praktek-praktek kebaikan terhadap masyarakat yang mungkin memerlukan sentuhan-sentuhan keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Baik Pak, tadi yang saya dapat berarti itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa adalah memperdalam tentang isu yang masa kini ya. Iya. Dan juga kita harus memang bersikap sebagai orang yang netral, tidak mengedepankan ego masing-masing ya. Seperti, oh kita maunya di sisi positif nih, kita mau di sisi negatif nih, kita harus menjadi netral. Dan juga kita tidak boleh sebagai mahasiswa untuk keikut arus ya. Iya, dan juga kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang ada. Kita harus istilahnya disaring dulu. Cek dan recheck lah isu-isunya yang ada. Cek dan recheck. Apalagi kita sebagai anak komunikasi juga harus banget tahu tentang isu-isu masa kini ya. Iya. Supaya kita juga sebagai mahasiswa tidak terjebak dan terikut arus gitu. Oke, baik. Mungkin sedikit saya tambahkan kaitan dengan ini. Oke, paham tentang apa yang sedang diisukan. Ada hal yang penting di sini yang harus juga dibangun oleh kepada para pemuda yang nanti akan berkontribusi adalah kemampuan untuk menyampaikan. Jangan semua gini, khawatir anak-anak muda ini biasanya kan gaulnya sama anak muda juga. Iya. Dengan bahasa-bahasa anak muda. Iya.
apakah khawatir kalau kemudian kemampuan komunikasinya kurang, dia akan menggunakan bahasa-bahasa mahasiswa, bahasa-bahasa dengan dosen ke masyarakat di bawah. Itu masalah ya. Iya. Gini Pak, melihat dari sudut pandang ekologi, IKN itu akan menyebabkan fluktuasi yang besar-besaran. Kira-kira masuk nggak tuh implikasi? Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak paham. Mungkin itu benar. Bukan ranah. Ya kan, kalau kita bicara itu dengan dosen, masuk. Jadi yang harus dipahami juga kemampuan berkomunikasi secara lisan kepada orang-orang yang memang ingin berkomunikasi dengan kita. Pandai menempatkan diri secara sikap dan bahasa. Saya pernah ketemu orang-orang yang berada di satu tempat yang notabene yang kesana adalah orang-orang yang berpendidikan. Suatu ketika ada masyarakat yang saya tahu dengan berpenampilan biasa sekali, dengan nanya yang dia ingin bertanya sesuatu yang sederhana saja, tapi dijawab dengan kalimat-kalimat yang kayak gitu. Saya cuma lihat, ini ibu-ibu ngerti enggak ya? Kasihan sekali. Ya kan, dia cerdas gitu, dia cerdas untuk menyampaikan, tetapi tidak melihat objek. Dia menyampaikan ini, itu penting kan dalam sebuah komunikasi kan. Lihat dulu ente bicara sama siapa. Iya. Tersampaikan nggak informasi Anda yang mendalam tadi kepada orang yang seperti itu, ya kan? Kita kumpulkan masyarakat desa, kita ngomong tentang IKN dengan bahasa-bahasa kekinian, ngerti nggak? Istilah yang Yes, baru betul. buat Istilah masyarakat. baru. Memang padahal itu benar gitu kan? Iya. Tapi salah di mata mereka. Ya anak ngomong apa ya? Nggak Ya nggak? tersapai. Iya, Nggak betul, nyampe. betul. Satu lagi, masyarakat pemuda juga ngomongnya kan ada yang dari lisan, ada juga lewat tulisan di sosmed segala macam, ya kan? Cara posting segala macam itu tuh tergantung kita nih mau posting buat siapa ini, di publik yang rata-rata kemampuannya bervariatif atau berkomunikasi dengan lingkungan kita saja. Nah itu kan beda bahasanya. Ya kan, nah kemudian menjelaskan, misalnya ada isu berdebar tentang IKN bisa dan seterusnya. Kita ingin menanggapi gitu, tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin campur aduk bla 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 atau membuat ini makin bingung gitu. Nah ini kan jadi penting untuk menguasai cara berkomunikasi baik lisan maupun tulisan itu. Betul, Pak. Ya, Iya. ya kan? Betul banget. Ya kan? Biar proses penyampaiannya tuh Iya. sampai Iya, ke Iya, masyarakat. betul. Kita juga harus tahu siapa sih sebenarnya objek atau siapa sih lawan bicara kita gitu ya, Pak ya. Sasarannya Iya. siapa? Tadi kan udah memiliki kemampuan yang dalam nih, udah full exit, tahu udah tahu nih, paham. Tapi Kendala di penyampaian. yes, outputnya Iya. salah gitu. Betul. Ya kan? Karena salah melihat objek gitu. Bener nih, keren banget nih sebenarnya bagi dosen Anda. Bagi petani misalnya, bagi pedagang misalnya, apakah sampai informasi itu? Iya, Padahal belum tentu. ya itu deh. Jadinya kalau kita hari ini berbicara tentang komunikasi, mungkin hal itu juga harus menjadi konsentrasi juga pada teman-teman yang artinya ilmu komunikasi itu menjadi penting agar pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar sampai. Itu sih kira-kira ya. Gimana nih, Dem? Kenapa kepanasan? Mulai Berat masuk. banget nih ya pembahasan kita. Iya, berarti dengar tadi itu Deo. Jadi kita juga sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa tuh harus tahu gitu loh, siapa sih lawan bicara kita gitu supaya nyampe informasinya. Apalagi nih Pak, saya juga ada dengar bahwa ada yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Yes. Jadi setelah saya dapatkan kata-kata itu agak masuk juga nih dengan pembahasan kita hari ini, karena kalau kita tidak tahu siapa sih lawan bicara kita, informasi kita tidak sampai dan mereka salah mengartikan, itu Yes. bisa dilebih-lebihkan juga. Bisa oke kalau ke positif, tapi kalau ke negatif bahaya. Susah Seperti lagi. itu. Jadi memang kita sebagai mahasiswa juga dan penerus bangsa juga tentunya harus bisa tahu, kita harus bisa menempatkan posisi, istilahnya adaptasi dengan siapa sih lawan bicara dan kepada siapa kita menyampaikan informasi yang ada gitu ya Dewi ya. Berat juga materi kita hari ini ya. Sangat berat ya, tapi memang semangat. Harus dibahas Harus nih. dibahas nih. Apalagi yang 2024 resmi pindah IKN. Iya, betul. Meskipun targetnya sampai 2000 berapa deh? 45 ya Pak ya. 2045.
Oke, baik. Kita udah pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir, ini betul yang terakhir nih. Iya benar. Betul yang terakhir. Tadi kita sudah dapat juga sih saran dari Bapaknya itu tentang kita harus tahu sebagai mahasiswa untuk memperdalam tentang isu-isu yang masa kini ya. Iya. Kita harus memperdalam dan juga kita harus bisa menjadi yang netral. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada lagi nggak sih, Pak, saran dan pesan-pesan dari Bapak untuk kami sebagai generasi muda yang akan istilahnya memimpin lah Indonesia ini ke depannya gitu. Iya. Apa sih Pak saran-saran dari Bapak untuk mendukung pembangunan IKN ini, Pak? Ya, satu yang paling penting adalah edukasi terus-menerus, belajar tanpa henti. Ya, jadi belajar itu kan emang begitu dimintanya. Jadi orang belajar itu dari buayan hingga menjelang menutup mata itu memang benar. Jadi belajar terus-menerus, apalagi sebagai pemuda. Jadi syaratnya pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Ya, jadi belajar terus dan terus. Nggak ada bahasa untuk berhenti belajar. Jadi kalau orang itu berhenti belajar, sebenarnya dia mati. Ya kan? Kalau belajar itu dari dalam buayan hingga menutup mata. Itu konsep belajar tuh. Ya kan gitu. Jadi selama manusia hidup, dia itu sebenarnya sedang belajar. Baik belajar formal maupun informal. Baik belajar tentang pelajaran maupun tentang adab dan karakter. Itu kan semuanya pembelajaran. Nah, itu yang harus dicamkan buat kita semua, bukan hanya pemuda saja. Belajar terus-menerus. Selanjutnya menurut saya pemuda dalam hal ini mesti harus berpikir kritis. Jadi ketika melihat isu itu tidak lantas oh iya ya, oh gitu ya, oh gitu, nggak gitu. Tidak langsung mengambil Iya, kesimpulan. jadi ketika menemukan isu itu tangkap dulu, Iya. tangkap dulu, tampung dulu, jangan komen dulu. Ya, Betul. yang nanti berujung minta maaf. Kayak Betul. gitu kan ya. Klarifikasi. Ada sesuatu jelek, langsung komen jelek, kayaknya salah. Minta maaf. Klarifikasi. Tapi udah kadung keluar ya kan. Betul. Kalau ada orang yang melihat permintaan maaf kita, kalau ada orang yang lihat mungkin kita bilang itu salah, kalau enggak, maka dia akan pegang itu seumur hidup sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu komen sesaat. Itu yang kita bilang sebagai anak muda itu mesti harus berpikir kritis, analisis kritis, lihat, nggak langsung terima, dianalisis dulu, bener nggak gini, ya kan? Kritis, analisis, kemudian belajar melihat dari berbagai sudut pandang. Ini yang paling penting sebenarnya dari semua ini. Betul. Ketika ada yang ngomong A, tangkap dulu itu. Kemudian kita akan lihat di waktu yang sama ada yang ngomong B terhadap objek yang sama. Ini yang kemudian kita bilang kita harus berada pada orang-orang yang melihat semua pendapat itu dan melakukan analisis pada itu. Sehingga apa? Kita menjadi filter. Menjadi filter dari semua informasi yang masuk, menjadi sebuah informasi yang tersaring. Ya, informasi yang tersaring dari berbagai sudut pandang. Jadi ketika ada yang nanya, bagaimana dengan ini? Oh, kalau begitu, ini dasarnya ini. Tapi ada juga yang begini, oh kalau itu, berarti mungkin dia mengacu pada undang-undang ini. Jadi bagian betul. Tidak satu sisi saja. Iya, betul. Jadi berpikir kritis, analisis tadi supaya apa? Supaya kita bisa menjadi filter dari informasi yang masuk dan mengeluarkannya menjadi informasi yang bening, informasi yang menyejukkan, informasi yang menenangkan, bukan informasi yang kemudian membuat terjadinya perpecahan. Ya kan, informasi yang bisa dijadikan bahan belajar. Informasi yang bisa dijadikan edukasi buat generasi yang di bawahnya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa peran kita untuk pembangunan ke depan itu adalah dukung. Kalau ada pembangunan dukung. Kita bukan orang yang orang komunikasi gitu, tugasnya komen doang. Enggak, dukung. Apa kebijakan pemerintah terkait itu. Kalau memang kemudian tadi pemahaman kita baik, maka dukung, semampu kita mendukung,
ya, dukung. Meskipun tadi lagi, meskipun dukungan kita itu kecil, ya. Bukan kecil, bukan kuantiti yang dilihat, tapi ada apa enggak gitu. Bahasanya sebuah bangunan itu dibentuk dari susunan bata-bata yang kecil. Iya. Bagaimana kita sebagai pemuda ini menjadi satu batu bata dari sebuah bangunan yang besar itu, ya kan? Yang mungkin gara-gara satu bata itu bangunan itu jadi kokoh, dan mungkin gara-gara satu bangunan, satu batu bata yang lemah itu membuat satu konstruksi jadi hancur. Dalam hal ini pemuda itu besar perannya, apalagi masih pemuda. IKN ini akan berjalan sampai 10-20 tahun yang lalu, ya. Yang mana 10-20 tahun yang akan datang pengisinya adalah anak-anak pemuda yang belajar hari ini, ya. Siapa pengisi IKN? Ya kalian lah. Orang-orang yang akan membangun IKN itu sekarang ini, hari ini mereka sedang belajar. Semua orang yang nanti akan duduk di sana hari ini, saat ini mereka sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mereka sedang memperdalam, mengasah, menambah potensi diri supaya nanti pantas untuk menduduki IKN itu. Terkait dengan anak negeri dalam hal ini anak Kalimantan misalnya, kalian yang memang lahir besar bertinggal di sini, kita sangat berharap orang-orang nanti yang akan mengisi IKN itu, mengisi ruang-ruang pembangunan di IKN itu adalah orang-orang yang dari tanah ini, dari tanah air ini, bukan dari orang-orang luar yang notabene nggak ada chemistry dengan bangsa ini. Kenapa mereka bisa masuk? Ternyata kita kalah kalah berkompetisi, sehingga kita tidak pantas untuk mengisi itu, ya kan? Nah, jawabannya tuh hari ini. Lihat pemuda hari ini, sedang apa pemuda Kaltim saat ini? Kalau mereka sedang belajar hari ini, maka mereka lah yang pantas untuk mengisi IKN nanti. Tapi kalau hari ini pemuda hanya ngabisin waktu di kafe, maka nggak ada tempat buat Anda di IKN. Karena apa? Karena Anda tidak pantas. Karena yang hari ini mengisi, yang nanti mengisi IKN adalah yang hari ini belajar, yang hari ini tidak mengeluh, yang hari ini terus mengasah kompetensi dan kompetisinya supaya layak untuk ditempatkan di tempat terbaiknya. Wow, luar biasa. Berat nih harapannya nih. Wow. Berarti kita juga harapannya yang bisa saya ambil dari Bapak tadi, berarti kita sebagai mahasiswa dan pemuda juga harus terus belajar sampai kelak nanti kita di kursi yang ada di KN, Pak, ya. Betul banget ya. Dan juga kita diharapkan juga untuk seperti batu karang tadi, supaya tidak terikut ombak terus, tidak terikut air, tetap pada teguh pada pendirian dan pada apa yang kita punya. Betul, Pak, ya. Dan juga harapannya kita sebagai mahasiswa tetap terus belajar sampai habis kontrak di bumi ini. Karena kalau kita bermalas-malasan, kita bisa digantikan oleh. Betul, kita bisa diambil alih ya kursinya ya. Iya, betul. Nanti kita sekarang juga lagi berlomba-lomba ini untuk dapat kursi memantaskan diri. Betul. Ya kan? Memantaskan Iya, diri untuk lagi berada di berkompetisi untuk mendapatkan kursi. Betul, Iya, kursi. kursi. Oke, baik. Ini luar biasa sekali pembahasan kita hari ini dan cukup berat sekali ya. Sangat berat. Semoga apa yang telah disampaikan Bapaknya bisa kita terapkan juga. Amin. Sampai nanti kita dapat kursi di IKN sana. Amin. Iya. Amin dong, Dewi. Amin. dapat tempat Dapat terbaik. tempat. Baik, jika seperti itu Bapak, terima kasih banyak waktunya hari ini telah menemani kami berbicara mengenai IKN. Ya, semoga kita semua menjadi anak-anak yang sukses lah ya. Amin ya. Amin. Nambah lagi ilmu ini hari ini. Iya kan, tambah ilmu kita hari ini. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Kami berdua juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata Bapak dan perbuatan sikap. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat sore semuanya. Saat ini kita bersama dengan Ibu Herlina selaku Adiatama Dinas Pariwisata
sumber daya manusia. Baik, saat ini kan kita sedang berjalan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Ibu sendiri, seberapa pentingkah generasi muda dalam membangun komunikasi sebagai tombak utama dalam pembangunan dan kesuksesan Ibu Kota Nusantara saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin langsung saja kita menanggapi daripada pertanyaan tadi ya. Jadi yang pertama adalah pemuda itu harus tahu dulu nih ke arah mana perkembangan informasi terkait pembangunan IKN ini. Salah satunya mungkin menjalin adanya komunikasi yang baik kepada otoritas atau berkolaborasi dengan otoritas IKN. Di sini bisa mendapatkan satu informasi ya dengan otoritas IKN, seberapa progres dari pembangunan IKN, apa saja sasaran daripada IKN nanti yang akan dibentuk. Mungkin bisa melalui, karena kan di era globalisasi ini para pemuda kan udah pada canggih ya, bisa melalui konten kreator. Terus kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, kami juga ada duta wisata ya, sebagai pemuda juga yang bisa mempromosikan daerah. Kenapa mengatakan ini di pariwisata? Karena pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang dapat mengembangkan sektor-sektor lainnya ke arah pembangunan IKN ini. Karena dengan adanya pariwisata yang maju, insya Allah bukan hanya IKN yang akan dikenal, tetapi juga destinasi-destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur pun juga insya Allah akan terkenal. Dengan begitu mungkin semakin banyaknya pengunjung atau wisman yang akan datang ke Bumi Etam ini untuk nanti berwisata. Demikian. Kami ingin bertanya, Bu, menurut pandangan Ibu, apakah pendidikan dari Dinas Pariwisata ini sangat berperan penting untuk IKN ke depannya? Dan kami sebagai generasi penerus bangsa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi ini, apa yang dibutuhkan untuk kemajuan IKN ke depannya? Ya, sangat penting. Jadi walaupun tidak bergerak di bidang pendidikan untuk pariwisatanya sendiri, setidaknya ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder ikut terlibat dalam giat pembangunan IKN ini. Apalagi para pemuda ya. Setidaknya dari sektor pariwisata ini pemuda juga bisa mungkin mengembangkan potensi-potensi, baik itu potensi alamnya, potensi budayanya yang mungkin yang bisa diangkat menjadi salah satu promosi daerah. Jadi alhamdulillah kenapa Kaltim dipercayakan sebagai ibu kota negara ya, ditempatkan itu adalah melalui proses di mana mungkin Kaltim menjadikan salah satu tujuan dan tempat yang pas, bahkan Kaltim sampai sekarang juga bisa ditetapkan menjadi ibu kota negara. Komunikasi pendidikan pariwisata itu penting. Bagaimana juga memperluas satu wawasan ya melalui pariwisata ini. Jadi mungkin semua studi juga, semua di bidang pendidikan setidaknya saling berkesinambungan. Baik itu dari studi universitas terkait komunikasi, baik itu dari mungkin yang berkaitan dengan public speaking ya, terus dengan promosi daerah mungkin dari pariwisata, karena setahu kita ya bahwa ada beberapa sudah universitas akademisi pendidikan yang sudah bergerak di khusus di bidang pariwisata. Jadi bukan hanya di perkuliahannya saja, bahkan di sekolah-sekolah kejuruan pun sekarang sudah ada kejuruan khusus pariwisata. Jadi bukan main. Peran penting pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengangkat satu pendidikan pariwisata ini, bahkan di klaster anak-anak sekolah ya, pendidikan sekolah. Kemudian Ibu bicara tentang pariwisata nih, kira-kira dari sisi pariwisata sendiri adakah tantangan dari hal tersebut dan kira-kira solusinya apa tuh Bu dari tantangan tersebut? Oh ya, jadi ya memang tidak bisa dipungkirin ya. Sampai saat ini memang ada satu tantangan. Kenapa? Bukan berarti tidak berkembang, tapi belum efektif untuk berkembang
secara efisien, karena kurangnya membangun chemistry antara mungkin komunikasi, terjalinnya satu kerjasama yang bersinergi antara pemerintah mungkin dengan kepemudaannya, karena kita melibatkan pemuda. Kami berharap di sini adalah satu tantangan yang kita lihat bahwa potensi-potensi pemuda Kalimantan Timur ini luar biasa. Mereka penuh dengan karya, potensi mereka penuh dengan inovasi. Hanya saja wadah yang membuat dan merangkul mereka untuk bisa berkarya itu masih mungkin belum minim. Makanya program-program pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi ada peningkatan kompetensi bagi kepemudaan. Mungkin salah satu solusinya. Jadi ini membuat satu tantangan, tapi juga memberikan satu solusi. Kami sebagai pemerintah daerah, salah satunya adalah memberikan satu wadah mungkin untuk pemuda ya, memberikan kesempatan untuk pemuda bisa berkolaborasi, memberikan satu karya terbaik, memberikan satu apresiasi atas hasil-hasil karya terbaik pemuda dalam bidang budaya, daerah maupun promosi daerah. Selain daripada itu, diharapkan juga membangun chemistry itu penting antara pemuda dan pemerintah, ya kan? Karena jangan sampai pemuda ini merasa mereka bergerak sendiri tanpa ada yang menaungi mereka. Nah, disinilah kami fungsinya pemerintah daerah untuk mengangkat giat pemuda ini. Ya mungkin memberikan wadah mereka untuk berkarya dengan membuka satu event yang bisa pemuda juga diikut sertakan untuk berpartisipasi, dan juga memberikan kesempatan pemuda untuk saling berdiskusi dalam melibatkan pemuda dalam pembangunan IKN. Karena pemuda ini saya pikir adalah ujung tombak ya, ujung tombak bagaimana pemuda ini nanti akan menjadi penerus. Kalau kami kan hanya pemberi kebijakan, tapi setidak pemuda lah yang akan bekerja. Jadi dalam hal ini solusinya adalah saling berkolaborasi, membangun satu chemistry. Itu saja. Baik Ibu, saat ini kan kita udah memasuki industri 4.0. Ya. Sejauh manakah Dinas Pariwisata ini mensukseskan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara? Ya, tidak dipungkiri sekarang ini sudah masuk di era globalisasi ya, di mana semua di era ini menggunakan digitalisasi. Ya. Jadi di industri 4.0 atau 4.0 Ya. itu adalah merubah satu istilahnya satu teknologi yang menjadi menggabungkan teknologi digital dengan fisik. Nah, di sini juga diharapkan peran serta para pemuda sebagai penjaring ya, membuka luas konektivitas, membuka wawasan dengan menggunakan teknologi globalisasi, baik itu digital brandingnya, digital marketingnya, jadi semua jadi lingkup. Artinya penyesuaian dengan era 4.0 ini menuntut para pemuda ini harus saling memberikan satu inovasi. Jadi sebenarnya ada 3 pilar dalam membangun kepemudaan pada era globalisasi ini, yaitu profesional, integritas, dan solidaritas. Kenapa profesional? Pemuda dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Selain kompetensinya juga pemuda juga bisa mengangkat satu etos kerja kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Jadi mereka itu bukan hanya memberikan satu karya yang stuck hanya di situ, tapi juga bagaimana mereka bisa menciptakan satu inovasi-inovasi baru yang siap untuk bersaing di dunia luar, gitu ya. Artinya jaringan juga selama adanya internet, adanya koneksi-koneksi yang juga lebih luas ya, bisa meluaskan yang tadinya mungkin melalui media cetak hanya cukup orang daerah yang membaca, tapi dengan adanya teknologi informasi luas ini, itu namanya informasi efektif ya. Jadi itu bisa menjangkau bahkan ke mancanegara. Artinya sekarang ini tidak ada batasan untuk pemuda berkarya, ya. Itu yang pertama. Jadi perlu profesional, membangun rasa profesional. Selain itu integritas ya. Integritas itu adalah yang pertama, lebih penting lagi selain kompetensinya adalah berakhlak. Iya, benar. Bangun akhlak mulia, jujur,
dan siap untuk berkomitmen. Pemuda itu harus membangun satu komitmen bersama-sama untuk memajukan Kaltim, khususnya Kaltim ya, Kaltim sebagai nanti untuk menyongsong ibu kota negara dan ibu kota Nusantara. Dan harapan kami juga para pemuda memang semuanya memiliki potensi, tinggal bagaimana membangun dan mengembangkan potensi tersebut. Ada lagi mungkin yang perlu saya sampaikan? Kira-kira dari Ibu nih, apakah ada nih pesan buat kita sebagai generasi bangsa dalam menyongsong ibu kota Nusantara saat ini? Oke, pesan kami mungkin atas nama pemerintah daerah, kami berharap mari kita bersama-sama menyongsong Kaltim sebagai ibu kota Nusantara dengan saling bersinergi, membangun satu integritas, membangun satu kerjasama dan kolaborasi. Insya Allah kami akan bantu, kami akan dukung apapun yang dilakukan secara positif dengan tujuan pengembangan dengan visi dan misi yang sama. Artinya tetap membangun Kaltim semakin maju, dan insya Allah Kaltim juga akan menjadi satu tempat kunjungan ya bagi berbagai pihak untuk dalam hal ini mungkin banyak pihak yang akan datang ke sini, baik itu para pekerja, baik itu turis lokal maupun mancanegara, dan mungkin banyak pendatang karena setidaknya ada beberapa yang pengalihan untuk birokrasi untuk ke tempat sini ya. Jadi insya Allah pemuda harus menyiapkan diri lebih awal. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apakah kita ingin menjadi penonton di tempat kita sendiri? Artinya jangan sampai potensi yang kita miliki ini tapi tidak dimanfaatkan. Jadi saya yakin para pemuda di Kalimantan Timur ini memiliki satu potensi yang luar biasa. Harapan saya tetap semangat, tetap berkarya, dan selalu buat inovasi yang terbaik demi daya saing ke depan.